Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul Triteos bukan Triteisme Roselinus. Saya juga agak terkejut ya. Agak terkejut ketika saya berdiskusi, saya berdebat baik di dalam Zoom maupun di dalam grup-grup WA. Apa yang menjadi pemikiran kebanyakan orang Kristen? Itu yang dimaksud dengan Triteos itu adalah tiga Allah. Jadi ada tiga manusia begitu. Jadi ada Dono, ada Kasino, ada Indro, semacam begitu di pemikiran mereka. Loh, saya juga bingung terkadang. Loh, mereka ini baca Alkitab apa enggak begitu? Iya. Ya mungkin ya mereka tidak secara eksplisit bilang bahwa seperti Dono, Kasino, Indro, enggak begitu. Tapi saya tahu cara berpikir mereka itu ya ke arah seperti itu. Jadi ada sosok yang berwujud seperti manusia, ada tiga di surga begitu. Lah saya juga heran loh, ini mereka ini pernah membaca Alkitab tidak begitu. Mereka tuh ngerti nggak yang pertama Allah Bapa itu roh yang transenden, tidak berwujud, ya, tidak berwujud, tidak menempati ruang dan waktu, seperti energi kosmos yang Ensof. Jadi dari sini aja mereka, saya sering bicara kepada mereka, mereka nggak ngerti. Kenapa kok mereka nggak ngerti? Ya karena nggak pernah diajarkan oleh para teolog mereka. Kenapa para teolog mereka tidak pernah mengajarkan? Ya karena teolog ini memiliki kepentingan untuk doktrin lama, ya, untuk doktrin lama, doktrin yang bulet beng nungsep ini, ya, tetap bertahan. Iya. Jadi mereka tuh selalu mengajarkan Triteos itu seperti manusia berjejer ada tiga gitu, memerintah, lalu kemudian mereka tuh bertengkar, merebutkan kekuasaan satu dengan yang lain. Padahal Alkitab menyatakan anak Allah itu tunduk loh. Tunduk. 1 Korintus 15 ayat 28. Bahkan saya tuh pernah ya berdiskusi dan berdebat dengan di WA, grup WA. Diskusi ringan lah begitu. Dia bilang begini, Pak Jody, kalau ada Triteos, ya, lalu kemudian anak memberontak kepada bapak, terus bagaimana ini? Surga tuh bagaimana begitu? Kalau yang menang tuh bapak bagaimana? Kalau yang menang anak bagaimana? Lalu saya jawab, kalau anak memberontak kepada bapak yang jelas ya pasti menang malah bapak, ya. Allah Bapa itu prima causa dan transenden begitu. Nah, menjawab ya, saya enggak lari dari pertanyaan dia, saya enggak lari begitu. Nah, tapi sekarang saya boleh dong nanya balik, ya, nanya balik. Kapan kamu terakhir kali jotos-jotosan dengan bapakmu? Loh, maksud Pak Jody? Lah iya, aku nanya, kapan terakhir kali kamu itu gebuk-gebukan sama bapakmu? Loh, Pak Jody, apa hubungannya dengan topik Triteos itu gitu? Loh, enggak, aku cuma nanya kok. Kamu terakhir kali gebuk-gebukan jotos-jotosan dengan bapakmu itu kapan? Loh ya enggak pernah toh Pak Jody. Saya tuh menghormati bapak saya tuh menyayangi bapak saya. Lah bapak saya tuh menyayangi saya kok. Masa saya tuh mau jotos-jotosan dan gebuk-gebukan dengan bapak saya begitu. Loh sebentar. Kamu tadi bertanya, ya kan, anak Allah itu perang kepada bapak. Begitu kan? Iya. Kan mereka Allah.
Allah itu kan adu dikdaya kan wajar. Adu kekuatan itu kan wajar. Begitu. Siapa yang paling menang ya memegang nahkoda itu adalah yang sejati. Allah prima causa yang sejati. Harus begitu dong jadi Allah, begitu. Enggak. Oke lah, anggap saja itu bisa terjadi, Ya. Yang saya tanyakan kapan kamu tuh jotos-jotosan dan gebuk-gebukan dengan bapakmu, begitu. Enggak pernah, Pak. Kita saling menyayangi, saling menghormati. Ya saya tunduk kepada bapak saya. Saya menghormati bapak saya, gitu. Oke deh ya. Saya tanya, kira-kira apa yang kamu lakukan ya, anak tunduk pada bapak, anak menghormati bapak, itu gambaran siapa? Maksudnya Pak Jody, itu kira-kira kamu tuh ngikut siapa kayak gitu? Yang ngikut masyarakat umum dong Pak Jody. Ya semuanya masyarakat umum ya begitu. Anak itu ya hormat dan tunduk pada bapaknya. Loh sekarang begini, kenapa kok anak Allah tidak boleh begitu? Loh, anak Allah beda Pak Jody. Ya, itu beda. Itu kan mereka Allah ya, sama-sama kuasa, harusnya berperang. Loh tunggu dulu, kok kamu bilang seharusnya tuh itu bagaimana itu? Masa kamu tuh mau mencoba mengatur Allah seharusnya? Loh Allah itu kan harus kuat dikdaya ya. Mereka saling perang itu biasa. Yaitu karena kamu membaca dari buku lain, membaca dari narasi lain ya. Kalau narasi Alkitab itu 1 Korintus 15 ayat 28, anak itu takluk kepada bapa. Anak Allah itu tunduk kepada bapa. Ya, sama seperti ya keluarga. Ya, keluargamu itu ya gambaran Allah yang ada di Alkitab. Manusia itu diciptakan menurut gambarannya Allah. Begitu. Mudeng enggak kamu? Nah, dia mulai mikir. Ya dalam hati ya dia nggak setuju dengan seperti itu. Dia tetap pengennya tuh Allah gebuk-gebukan. Allah itu saling perang satu sama lain untuk membuktikan kedikdayaan mereka. Kira-kira menurut panjenengan ya, narasi sesat itu ya, mereka dapat dari mana? Yang jelas mereka mendapatkan narasi sesat ya. Kalau ada 3 Allah itu saling gebuk-gebukan, itu dari luar Alkitab. Loh, kalau orang itu melihat Triteos dari luar Alkitab ya terserah. Terserah, saya nggak peduli. Itu urusan mereka. Begitu. Tapi kalau mereka mencoba menafsir atau mencoba bereisegesis tentang Triteos lewat Alkitab, ya akan saya lawan. Ya, saya seorang apologet, ya, saya seorang pendebat, ya. Saya akan mempertahankan apa yang saya yakini. Triteos itu kebenaran Alkitab, ya, bukan dari buku primbon. Yang panjenengan harus ngerti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang luar ya tentang Triteos itu semuanya narasi sesat. Narasi sesat. Ya. Ngawur dan itu tidak ada dasarnya di Alkitab. Ya, dari narasi anak perang pada bapa. Ya. Itu enggak ada di Alkitab. Ya. Kalau Anda main game God of War, ya itu memang ada. Zeus itu memberontak kepada bapaknya, Kronos. Lalu kemudian Kratos itu memberontak kepada Zeus, yang Zeus itu adalah bapaknya juga. Kratos memberontak kepada Zeus, Zeus memberontak kepada Kronos.
anak memberontak kepada bapak, lalu kemudian bapak ini memberontak kepada kakeknya, begitu. Itu adanya di mana? Di Alkitab? Enggak. Nah, itu adanya di mitologi Yunani, bro. Nah, itu ada di dalam game God of War. Lah masa narasi-narasi dari God of War itu mau dijejalkan di Alkitab? Apa kowe wis sedan? Ya ora iso, bro. Itu mitos. Itu mitos, itu mitologi dari Yunani. Ya. Kalau itu mitos, ya biarlah jadi mitos, ya. Jangan dijejal-jejalkan di Alkitab. Ngawur kowe. Itu mitos dari mitologi Yunani. Jangan dimasuk-masukkan di Alkitab. Anak memberontak kepada bapak. Ngawur. Makanya ini kalau mereka itu memahami triteos, gabrul, bro. Nggak ngerti. Ya. Triteos itu memang sumbernya dari Alkitab. Ya. Kenapa kok harus triteos? Kenapa kok harus terpisah? Karena untuk hakikat prima causa dan transenden, ya, anak Allah tidak boleh naik ke sana, bro. Ya. Ya gini loh. Supaya panjenengan mudeng ya. Panjenengan supaya mudeng. Jadi begini. Ketika saat di posisi bawah ya, mengenai doktrin penyertaan Tuhan, ya, doktrin subordinat atau triteos itu masih nggak apa-apa disebut Tritunggal, nggak masalah. Lalu kemudian naik ke atas lagi kepada doktrin doksologi, doktrin pujian penyembahan, ya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Dalam hal doksologi masih Tritunggal, nggak masalah, bro. Tapi ketika hakikat Allah ini dibuka, labirin misteri hakikat Allah dibuka, Allah Bapa itu adalah energi kosmos yang ensof dan tak berhingga, itu sudah tidak bisa lagi. Panjenengan menyebut Tritunggal tidak bisa, boten saged. Karena kita sudah beresegesis di area hakikat Allah. Kita sudah menafsir di dalam area hakikat Allah, ya. Istilahnya itu istilah Tritunggal, doktrin penyertaan Tuhan, doktrin dosologi sudah nggak berlaku. Harus terpisah, harus triteos. Ya. Kalau nggak dipisahkan, kalau nggak ditriteoskan itu nanti bulet. Ya. Bulet dan anak Allah itu melampaui batasnya. Anak Allah naik ke atas menjadi prima causa dan transenden. Kalau anak Allah naik ke atas menjadi prima causa dan transenden, akibatnya anak Allah tidak bisa dikenosis. Kalau anak Allah tidak bisa dikenosis, dia berinkarnasi, akibatnya inkarnasinya itu menjelma. Kalau inkarnasinya itu menjelak, akibatnya dia tuh 100% Allah, 100% manusia. Akibatnya doktrin kristologinya tuh semi-doketisme. Kalau kristologinya semi-doketisme, akibatnya umat Kristen, ya, ketika menghadapi kesulitan, ya, dia tidak mau mencontoh Tuhan Yesus. Alasannya Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Sedangkan saya ini manusia biasa, orang Kristen 100% manusia. Jadi nggak bisa kita tuh mengikuti teladan Tuhan Yesus, nggak bisa, karena kita ini 100% manusia.
Akibatnya orang Kristen itu kalau di dalam kesusahan selalu berdalih, ya, selalu cari alasan untuk tidak bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Akibat apa? Akibat pengajaran semi-doketisme. Akibat pengajaran yang tidak mau membuka labirin hakikat Allah. Loh sekarang begini bro, di Konsili Nicea itu memang sudah, mereka bapak gereja itu memang sudah niat. Ya, mereka tuh memang niat untuk membuka labirin hakikat Allah. Allah Bapa sebagai energi kosmos yang ensof, tak berhingga, sebagai prima causa dan transenden. Ya niatnya kan memang begitu. To patros ekeinos exege 1. Ya kan? Konsili Nicea itu bahasa apa, bro? Ya. Bahasa apa? Ya. Bahas kurikulum SMP, ya. Bahas kurikulum apa? Pendidikan. Bukan. Konsili Nicea itu membahas hakikat Allah, bro. Mudeng. Ngawur. Jadi Konsili Nicea itu tidak ada yang dibahas selain membahas hakikat Allah. Nah, setelah hakikat Allahnya ketemu, mereka tuh membahas bagaimana posisi Allah Bapa dan hubungannya anak Allah dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini diteguhkan di konsili kemudian. Di Konsili Nicea hanya ditekankan homoousios melawan homoiousios. Ya kalau sudah niat untuk membahas hakikat Allah, ya jangan mundur lagi lalu berkata bahwa hakikat Allah itu misteri. Ayub 11 ayat 7, siapakah yang mengetahui hakikat Allah? Yaitu kan Ayub perjanjian lama. Panjenengan ini orang Kristen, murid Kristus, yang diajari Tuhan Yesus untuk bereksegesis tentang Allah Bapa. To patros ekeinos exege 1. Ya makanya panjenengan ini kalau memang niat untuk membahas hakikat Allah di Konsili Nicea, ya sudah. Bahas itu sampai tembus, sampai labirin hakikat Allah itu kebuka dan panjenengan melihat bahwa memang ada triteos. Ada triteos dan memang terpisah. Anak Allah itu tidak prima causa dan tidak transenden. Roh Kudus juga tidak prima causa dan tidak transenden. Anak Allah itu excelton keluar dari Bapa, Roh Kudus itu ekporete keluar dari Bapa. Homoiousios. Doktrin subordinat ini memiliki resiko doktrin triteos. Jadi triteosnya doktrin Alkitab itu setelah labirin hakikat Allah itu terbuka. Ya, setelah selaput yang menghalangi kita memahami hakikat Allah sebagai Allah Bapa itu sebagai sosok prima causa yang transenden itu sudah dibuka. Baru kita memahami, oh iya, memang Alkitab ini berdoktrin triteos. Lah sebelum ini labirin terbuka ya nggak bisa. Ya masih levelnya Tritunggal bro. Doktrin penyertaan Tritunggal, kemarin saya sudah buat kontennya. Matius 28 ayat 19. Itu doktrin Tritunggal. Lalu kemudian naik ya ke arah doksologi, ya sama itu masih Tritunggal. Ya, kita nggak bisa membedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Kita menyembah beliau, menyembah Tritunggal, Allah Tritunggal, menyembah dalam doksologi. Nggak bisa kita bedakan. Tapi ketika kita naik ke posisi pucuk, kita mencoba bereksegesis hakikat Allah. Anak dan Bapa harus dibedakan. Harus. Ya, kalau panjenengan tidak mau membedakan anak dan bapa, ya,
panjenengan itu akan membawa umat kepada kebingungan. Bingung. Lah sekarang tuh siapa yang memiliki niatnya bereksekusi hakikat Allah, siapa? Ya bapak-bapak gereja zaman dulu, bro. Iya kan? Lah kita ini kan tahun 2021 kan ngikuti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Ya, yang benar diikuti, ya, yang salah dikoreksi. Ya, Diaken Athanasius itu salah ya, dengan membuat tatanan doktrin bahwa anak Allah itu setara dengan Allah Bapa, prima causa dan transenden. Salah. Ya, clear ya, saya katakan salah. Yang benar itu anak Allah subordinat. Anak Allah itu tidak prima causa dan tidak transenden. Nah, sedangkan triteisme yang beredar di luar ini belum sempat terbuka, labirin hakikat Allah itu belum sempat terbuka. Ya, makanya triteisme yang di luaran ini ya itu ya analoginya tuh mirip seperti Dono Kasino Endro. Nggak ada satupun yang transenden, nggak ada. Iya. Makanya narasi-narasi sesat tentang triteos ini masuk di dalam pikiran mereka sehingga mereka menolak triteos versi Alkitab. Dan mereka tuh meludahi isi Alkitab sendiri. Padahal isi Alkitab memang berdoktrin triteos. Ya karena mereka diajarkan narasi sesat. Oke. Kita coba ya versi Google ya, triteisme versi Google ya. Yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini saya baca aja ya, baca versi Google. Pada abad ke-11 Masehi, seorang teolog dan filsuf Prancis yang bernama Roscellinus, dalam kurung penemu konsep nominalisme, menganggap bahwa konsep tiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai tiga keberadaan diri yang terpisah. Ini betul. Tapi di atas labirin hakikat Allah. Di atas labirin hakikat Allah loh ya. Ya, di dalam konteks prima causa dan transenden ontologis. Lalu Roscellinus menyimpulkan adanya tiga Tuhan atau tiga Allah atau triteisme. Kalau di atas labirin hakikat Allah betul. Kita lanjutkan. Nominalisme adalah ajaran yang menyangkal eksistensi hal-hal universal baik dalam akal pikiran maupun dalam dunia benda-benda. Jadi Roscellinus menyimpulkan tiga pribadi ilahi sama dengan tiga substansi zat, tiga Tuhan. Jelas sekali ini menyimpang jauh dari konsep Trinitas pertama yang dikemukakan oleh Tertullianus, salah seorang bapak gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan, yaitu tres persona una substantia, discreti non separati. Jadi kalau kita ini ya, begini loh bro, ini labirin ya, labirin hakikat Allah ya. Kalau kita tuh beresegesis tentang Allah di bawah hakikat Allah ya Tritunggal bro, kita itu nggak bisa menilai Bapa, Anak dan Roh Kudus ini itu terpisah, nggak bisa, boten saged karena di bawah hakikat Allah ya. Tapi kalau kita tuh sudah naik ke area pucuk, kita naik ya, labirin kita buka jeret itu, lalu kita naik ke hakikat Allah ya, kita naik ke hakikat Allah itu gimana tuh? Kita bisa tahu bahwa Allah Bapa itu prima causa dan transenden. Allah Bapa prima causa dan transenden itu sebagai energi kosmos yang ensof dan memiliki free will.
Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau beliau itu transenden, tidak bisa dikenosis. Boten saged. Boten saged dikosongkan. Makanya bapak dan anak itu tidak boleh satu hakikat sebagai prima causa dan transenden. Tidak boleh. Karena kalau panjenengan naikkan anak Allah, prima causa dan transenden ya, itu akan menghasilkan bulat, ya, menghasilkan doktrin yang nabrak, ya, nabrak dengan tatanan doktrin yang lain. Wes nabrak pokoknya. Mudeng ya. Jadi tergantung panjenengan itu bereksegesinya itu sampai mana. Ya, kalau sampai di dalam doksologi gereja ya tetap Tritunggal, nggak masalah. Loh, saya berpaham subordinat atau triteos. Ketika panjenengan bereksegesi sampai tahap doksologi gereja, no problem. Ya, apa yang lagu saya nyanyikan tadi sangat bagus dan saya sangat setuju. Yang jadi masalah itu ketika kita tuh sudah lari ya. Lari ke arah tinggi, ke arah apa? Ke arah eksegesis hakikat Allah. Nah, makanya ini triteisme Roscellinus ini ya, ini apa namanya, benar-benar seperti ya Dono Cassino Endro. Ya, kita baca ya selanjutnya. Dalam pemahamannya, Roscellinus menyatakan bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus juga telah menjadi daging. Nah, benar kan? Seperti Dono Cassino Endro punya daging semua. Iya. Lebih lanjut lagi, dia berpendapat bahwa 3 pribadi ilahi adalah Allah yang Esa, maka artinya ketiganya juga telah menjadi manusia. Oleh sebab itu ada 3 substansi zat ilahi, 3 Tuhan, seperti halnya adanya 3 malaikat. Nah, ini triteisme Roscellinus. Triteisme Roscellinus itu simetris dengan ya istilahnya Dono Cassino Endro analoginya. Lah, ini narasi sesat. Narasi sesat, bro, yang merusak citra triteos yang benar. Iya. Terus gimana saya ini setelah dirusak dengan narasi sesat itu? Ya nggak apa-apa. Saya terus berjuang ya menyadarkan mereka. Ya, siapa tahu ada 1 atau 2 ya yang mulai sadar bahwa memang doktrin triteos itu diajarkan di Alkitab. Subordinat dalam konteks ontologis itu diajarkan Alkitab. Ya, kalau labirin ontologis itu sudah dibuka, sudah pasti triteos. Kalau panjenengan memaksakan ya, itu menjadi setara, anak Allah itu dalam konteks prima causa dan transendental itu setara. Wah, itu ngaco dah. Wah, itu nabrak ayat banyak banget. Ya, kasihan umat, ya kasihan orang Kristen ya. Ya, mereka kejedot dengan banyak ayat, ya dibully ya. Lawan-lawan debat mereka, kasihan. Ya, orang Kristen ini jadi bulan-bulanan ya. Karena apa? Logikanya nungsep. Logikanya nungsep. Kenapa logikanya nungsep? Ya karena penjelasan mereka asimetris dengan Alkitab. Tidak simetris dengan Alkitab. Ya, Alkitab menjelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 28, anak itu takluk kepada Bapa. Tapi dalam penjelasan orang-orang yang berpaham homoousios, anak itu setara dengan Bapa. Nabrak Alkitab. Ya konsekuensinya mereka kejedot. Ya, jadi triteos itu bukan triteisme Roscellinus, bukan. Bukan, bro, ya, bukan. Jadi triteos itu adalah ya doktrin di area pucuk. Doktrin di area eisegesis hakikat Allah. Menafsir hakikat Allah. Topatros ekenos exegesatu. Menafsir hakikat Allah. Ya.
Kalau kalian nggak kuat mikirin itu dan menganggap itu misteri, ya tinggal diselerekin aja labirinnya. Ketutup. Ya. Masuk di dalam apa? Doksologi. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan apa? Ya Tritunggal. Ya. Hormat bagi Allah Bapa. Nah, udah nggak bisa kita bedain mana Allah Bapa, anak Allah, Allah Roh Kudus. Nggak bisa bedain. Kenapa begitu? Karena mereka Tritunggal. Di dalam doksologi itu Tritunggal. Iya. Lalu turun lagi di dalam penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan apalagi? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, ada Allah Bapa, ada anak Allah, kita nggak tahu, campur aduk di situ. Nggak ngerti, bro. Ya, kita sebut semuanya itu Yesus Kristus sudah. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Padahal yang di situ ada Roh Kudus, ada Allah Bapa juga. Boleh nggak seperti itu? Boleh, bro, boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena kita ini sedang menafsir di area bawah. Area penyertaan Tuhan, bukan di area pucuk. Bukan di area hakikat Allah. Kalau di area hakikat Allah, mboten saged. Kalau panjenengan nekat gimana? Panjenengan akan banyak nabrak ayat Alkitab. Aja nekat kowe. Aja nekat. Nabrak ayat Alkitab banyak banget. Jangan nekat. Jangan nekat ya. Jangan nekat menabrak ayat Alkitab ya. Jadi Tritunggal ya, doktrin penyertaan Tuhan sampai doksologi udah mentok. Itu mentok, bro, sudah. Area hakikat Allah, labirin yang kita buka, Triteos. Triteos, bro. Tokcer. Wes pokoknya panjenengan nggak akan kecewa memahami doktrin Triteos di dalam area hakikat Allah. Allah Bapa itu adalah energi kosmos yang Ein Sof, tak berhingga. Namun memiliki pribadi, memiliki free will. Sebagai apa? Sebagai sang prima causa dan sang transenden. Anak Allah gimana? Anak Allah subordinat. Anak Allah subordinat bukan prima causa dan bukan transenden. Ini area pucuk, bro, area ontologis. Paham ya? Jadi konsekuensi mereka yang nekat menjebol tatanan doktrin subordinat atau Triteos, mereka akan menanggung akibatnya. Akibatnya tuh apa? Akibatnya bulat, bro. Bulat. Karena apa? Banyak nabrak ayat-ayat Alkitab. Begitu. Makanya saya yakinkan di konten ini bahwa Triteos Alkitab itu bukan Triteisme Roselinus, bukan. Bukan. Dah percaya sama saya, bukan. Ya, panjenengan baca baik-baik, teliti baik-baik bahwa Triteos versi Alkitab itu bukan Triteisme Roselinus. Ya saya paham ya. Saya paham ada narasi-narasi sesat yang menyerang doktrin Triteos Alkitab, yang menyerang doktrin yang benar. Saya paham itu. Ya, saya tidak menyerah dan tidak menyalahkan mereka yang menjadi korban narasi-narasi sesat para teolog. Enggak, saya enggak menyalahkan mereka ya. Yang namanya berjuang dalam area kesadaran ya, kita harus tabah. Ya, kita harus tabah, harus sabar ya, dan harus ya sabar aja untuk meyakinkan mereka. Lah kan mereka sudah di brainwash itu. Di brainwash bertahun-tahun. Kalau Triteos itu saling gelut, berkelahi untuk rebut jabatan Tuhan.
Ya kan? Enggak mudah bro ya. Enggak mudah untuk membedol brainwash seperti itu, enggak mudah. Ya makanya kita harus sabar ya. Semoga konten yang saya buat ini ya bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan membedol. Ya membedol brainwash. Brainwash para mereka yang sudah dicuci otak kalau ada 3 Tuhan itu saling berperang. Saling berkelahi untuk rebutan jabatan Tuhan. Padahal dia sendiri rukun sama bapaknya. Begitu. Dan dia juga tahu bahwa keluarga itu gambaran keluarganya Allah. Dia tahu dia orang Kristen. Tapi entah bagaimana saya nggak tahu. Pokoknya dia anti doktrin Triteos gitu aja sudah. Pokoknya yang bau-bau 3 Allah, Triteosnya bodoh amat lah. Pokoknya ini sesat, ini harus dibasmi gitu. Jadi kalau di zaman dulu kalau perlu itu ditangkap, dibakar, dialun hidup-hidup. Zaman dulu. Begitu. Ya pokoknya sesat dah gitu aja. Padahal dia nggak tahu loh. Kalau sudah sampai di area hakikat Allah, bereksegesis dalam hakikat Allah, menafsir hakikat Allah, di dalam area prima causa dan transenden, Triteos. Triteos bro, doktrin yang benar. Lalu kemudian bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal nggak ada masalah. Tritunggal itu di bawah doktrin doksologi. Di bawah lagi doktrin penyertaan Tuhan. No problem. Tapi begitu resleting labirin hakikat Allah dibuka, harus berdoktrin Triteos. Begitu ditutup, Tritunggal. Begitu dibuka, Triteos. Begitu ditutup, Tritunggal. Lah salah siapa? Salah siapa ya yang mengajak ya kita-kita ini yang hidup di zaman modern melihat sejarah gereja. Bapak gereja itu bereisegesis di dalam hakikat Allah. Di Konsili Nisia. Salah siapa itu? Ya bukan salah kita bro. Kita itu hanya produknya. Kita hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak gereja zaman dahulu. Akibatnya apa? Yang salah dikoreksi, yang benar diyakinkan kepada umat untuk diikuti. Saya nggak ngawur loh ya nih. Saya nggak ngawur loh ya. Semuanya saya bisa jelaskan. Saya nggak ngawur. Ya, jadi bapak dan anak itu hubungannya adalah subordinat. Anak Excelton keluar dari bapak, Roh Kudus ekporte keluar dari Bapa. Subordinat menyebabkan resiko doktrin menjadi Triteos. Jadi clear ya? Apa yang saya sampaikan bahwa Triteos versi Alkitab itu bukan Triteisme versi Roselinus. Ya, semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa membuat panjenengan memahami. Ya, sangat tegas dan sangat jelas apa yang saya sampaikan di sini. Semoga memberikan kesadaran buat panjenengan. Ya. Saya akhiri konten ini pada malam hari ini. Pasti ini apa yang saya jelaskan itu membuat panjenengan itu bisa memahami Alkitab dengan lebih baik lagi. Ya. Clear ya, saya akhiri ya. Pada malam hari ini ya. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Semuanya jelas loh ya. Tegas dan jelas, nggak ada pertanyaan. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.